好，同学们，大家早上好。大家都用餐了吗？Teman-teman sudah pada sarapan pagi ini? Oke, 用餐了呀，Pak Amin ya。谢谢你的反应，Thank you buat responnya。好，还没用餐的同学们可以边用餐边上课呀，boleh sambil makan ya, nggak apa-apa。刚才我看到彭俊龙先生，彭俊龙先生，您在路上是吧？我看到了在路上的画面呀，saya lihat ada apa gambar di perjalanan。好，很感动，还在路上的时候还上我的课，masih di pelajaran masih ikutin Zoom ya。好，请您路上小心啊，好好开车。Jadi hati-hati di jalan ya Pak. Tadi ada Bapak Pengjun yang buka video jadi kelihatan. 好，同学们，大家这个星期过得好吗？Teman-teman, apa kabarnya minggu ini？我希望大家都过得很顺利呀。Saya berharap teman-teman semuanya melewatinya dengan sangat lancar。也希望大家全家人都身体健康呀。Saya berharap teman-teman dan keluarga semuanya sehat selalu。好的哦，Jennifer 跟我们分享说她吃了意大利面呀。好的好的，spaghetti berarti ya Jennifer ya makannya Italia 面 itu spaghetti ya. Oke, karena asalnya dari Italia ya. Oke, 很好，很好。ada Ibu Feliana, ada Xiong Jianlian. Mungkin nanti diganti huruf Mandarin ya. Takutnya kalau cuma pinyin saya nggak tahu ini nadanya benar apa enggak. Tapi kalau udah huruf Mandarin akan lebih pasti. 好，谢谢大家的反应。Thank you buat responnya semua. Sudah makan berarti sudah semangat ya. 好，我们看一下上星期呢，到哪儿了？Minggu lalu kita sampai di mana? Sambil saya share bahan ya. 第16课第二部分第6页 lesson 16 ya part 2 halaman 6 ya 第16课第二部分 bagian kedua halaman 6第6页好大家可以看一下第6页 halaman 6 teman-teman boleh buka di modul masing-masing sambil saya share screen 好我记得了，saya sudah ingat ya. Jadi terakhir kita sampai kosakata，然后我说我们这个星期一开始itu begitu mulai ya，一开始就要来看一下绘画，对吗？Jadi begitu mulai kita mau langsung ke conversation bagian kedua。好，大家看一下第6页，teman-teman boleh buka halaman ke-6。saya ingat banget berarti minggu lalu saya sudah bacain ya supaya bagi teman-teman yang memang mau review-review nada di rumah sudah bisa dengar rekaman dari yang minggu lalu。好的，好的。那这样子吧，一开始的话我可能再念一遍dimulai ini saya baca satu kali, kemudian kita langsung latihan ya. 我们就来进行绘画，kita lakukan latihan。进行 itu melakukan 绘画 conversation。好，大家看一下第二部分。第二部分，美华今天下午3点半约了老师，因为目前政府实施了小规模的社区活动限制执法，所以他们打算通过视频会议室聊天。老师，下午好。您在这段限制期间还能去公司上班吗？老师，下午好。您在这段限制期间还能去公司上班吗？从去年的大规模社交隔离，我一直都在家里工作。从去年的大规模社交隔离，我一直都在家里工作。有时候遇到急事还是会出去的，有时候遇到急事还是会出去的，但大部分的时间都在家里工作。但大部分的时间都在家里工作，
包括开会、培训等等。你呢，也一样吗？你呢，也一样吗？对不起，我的公司实施了轮流上班的制度。我的公司实施了轮流上班的制度。我每星期一、三和五上班，而星期二、四就在家里工作。Teman-teman yang kalimat ini cara bacanya gini ya, sekali lagi ya. 我的公司实施了轮流上班的制度。Sampai sini mungkin oke. Nah, untuk yang nama hari-hari, 我每星期一、三和五上班. Tidak perlu terlalu cepat supaya orang yang dengar nangkap ya. Oke, 我每星期一、三和五上班，而星期二、四就在家里工作。而星期二、四就在家里工作。哦，那也很好啊。Oh, oh ini memang tidak ada arti ya teman-teman, kalau nggak mau pakai pun nggak apa-apa. Oh, 那也很好啊，这样能减少员工之间的接触，这样能减少员工之间的接触。是的，希望疫情早日结束。是的，希望疫情早日结束。但愿如此，但愿如此。网络发生故障，老师给美华打电话。我这儿突然发生网络故障，一直无法进入视频会议室，一直无法进入视频会议室。我们下星期同样的时间再聊，怎样？我们下星期同样的时间再聊，怎样？好吧，可以，老师，拜拜。好吧，可以，老师，拜拜。我们先来看一下什么意思，好吗？ Kita lihat dulu sekilas artinya. Banyak kan kosakata sudah dapat di kosakata sudah ada kemarin kita bahas, tapi ini dalam bentuk kalimat. Saya jelasin sekali lagi, baru kita lakukan conversation ya. Oke, 第二部分 bagian kedua. 我们上一次itu last time ya. Kali lalu kita ada bagian pertama 第一部分，现在是第二部分 bagian kedua. Sengaja conversation-nya saya nggak bikin terlalu panjang supaya teman-teman nggak terlalu kesulitan ya. Jadi tambahan kosakata plus kalimatnya kalau bisa jangan terlalu banyak dari 绘画。好，大家看一下第一个句子 kalimat pertama。美华今天下午3点半约了老师。美华今天下午3点半约了老师。美华 hari ini sore jam 3.30 约kita sudah pelajari ya janjian. 约了老师 janjian sama gurunya. 3点半 kalau teman-teman lupa pan kan separuh ya, untuk khusus menyatakan jam artinya 30 menit. Nah, 3点半 kalau misalnya lupa, aduh lupa ya kosakata setengah 30 menit itu apa, maka teman-teman kemarin saya pernah bilang boleh kita ganti dengan, teman-teman masih ingat 30 menit. Kalau misalnya teman-teman lupa, aduh apa ya, ya sudahlah saya pakai cara 30 menit. Boleh nggak? Boleh ya. Jadi bahasa itu nggak mesti harus, oh nggak boleh harus pakai pan, enggak. Kalau memang dia ada kata yang bisa menggantikan, menurut saya oke-oke saja. Begitu juga dalam sehari-hari bikin kalimat juga nggak mesti kudu harus ikutin punya saya gitu ya. Bisa teman-teman mau nyatain dengan kata-kata sendiri. Yang penting grammar susunannya posisinya oke. Itu doang ya. Oke. Ada yang masih ingat? Mungkin ada yang chat, iya, 3:30 30 menit ya, 30 Jadi juru pamungkas kalau misalnya lupa-lupa yang kayak gini, ingat aja fen kan menit. Nah, kalau gitu ya udah tinggal translate 30 ya. Jadi kalau lupa, kalau ingat ya lebih bagus lagi ya karena lebih pendek 30 3:30 3:30 kadang-kadang orang sudah paham, tidak pakai fen pun orang sudah paham 3:30
3:30 ya. 约了老师，因为目前政府实施了小规模的社区活动。因为 karena 目前 kita udah belajar 目前 kita translate-nya saat ini ya. Karena saat ini, nah jadi kalau teman-teman masih ingat 目前 itu ada jangka waktu. Ya, pemerintah kalau ada penerapan PPKM ya, kayak sekarang sebenarnya kita mengalami sendiri, itu memang dia ada jangka waktu, benar nggak? Sambil mereka review, makanya disebut 目前. Kalau 现在, nah kayak sekarang kita lagi belajar di dalam kelas, maka kita akan bilang 现在. Kayak teman-teman dapat telepon dari temannya mungkin misalnya Pak Charles ya, Pak Charles nih saya kama, terus Pak Charles begitu angkat telepon langsung bilang, oh saya sekarang lagi menghadiri kelas bahasa Mandarin. Berarti 我现在在上汉语课 ya, 我现在 nggak pakai 目前. Jadi yang penting teman-teman paham, oh ya pakai 目前 kenapa? Pertama artinya saat ini dan dia ada jangka waktu. Kalau sekarang ini ya on the time sekarang ini gitu ya, maksudnya sekarang lagi menghadiri kelas bahasa Mandarin dan 1,5 jam udah selesai gitu ya, jangkanya lebih pendek. Seperti itu teman-teman ya. 因为目前政府实施了小规模的社区活动. Karena sekarang ini, saat ini gitu ya, pemerintah menerapkan 小规模 lingkup kecil. 规模 itu adalah cakupan, lingkupan kecil. 社区活动限制执法. 社区活动限制执法 ini satu frase ya. Teman-teman, kalau misalnya menurut teman-teman, aduh PPKM aja ribet gitu ya bahasa Mandarinnya. Saya pakai PPKM aja, 老师 boleh nggak? Boleh. 为什么呢？因为如果大家跟中国人讲 PPKM, 他们可能知道，因为他们在印尼, karena mereka di Indonesia, harusnya mereka paham, mereka baca koran. Cuman kalau teman-teman bilang, oh ya enggak, saya mau PPKM-nya ditranslate ke bahasa Mandarin, silakan ya. 小规模的社区活动限制执法. Tadi 小规模 udah, terus sekarang saya jelasin frase yang 社区活动限制执法. 执法 adalah penegakan hukum. 活动 aktivitas ya, 限制 pembatasan ya. Jadi penegakan hukum pembatasan, 社区活动 adalah aktivitas dari komunitas masyarakat. Dan ini adalah cakupannya kecil. PPKM itu setahu saya per wilayah, benar nggak teman-teman? Jadi makanya disebut 小规模的社区活动限制执法. Ini kalau teman-teman baca koran bahasa Mandarin, mereka translate-nya seperti itu. Nah, sekali lagi, menurut saya teman-teman pilih yang jangan merepotkan diri sendiri. Kalau memang teman-teman kerja sama orang China yang tadi saya bilang, pakai aja PPKM, 我觉得他们会懂. Saya rasa mereka akan paham ya, karena mereka di Indonesia pasti baca koran, pasti mengikuti kondisi terbaru. Nah, cuma kalau teman-teman bilang, oh ya udah, 老师 saya mau mencoba mentranslate PPKM-nya, silakan ya. 小规模的社区活动限制执法. 所以他们打算通过视频会议室聊天. Jadi, 因为 karena terus maka gitu ya, 大家可以看到 satu kalimat ini 因为 所以. Jadi kalau teman-teman lagi mau bikin satu kalimat karena bla bla bla, maka koma, maka ada maka pasti harusnya ya, 因为什么什么所以 ya, ini kata sambung. Maka 他们打算通过视频会议室聊天. Mereka rencana lewat ya, 通过 itu lewat ya, melalui ya, lewat 视频会议室. 视频会议室 adalah translatean dari alat-alat komunikasi yang dipakai untuk meeting. Kayak hari ini kita pakai Zoom. Zoom itu adalah merek. Mungkin teman-teman ada pakai yang lain ya. Dari merek lain, 我一般都是用 Zoom. Mungkin teman-teman yang lain boleh bantu saya ya. Ada merek-merek lain ya. Itu contohnya semua adalah 视频会议室. Jadi 视频 adalah video ya. 会议室 ruang meeting. Ruang meeting yang kayak sekarang kita pakai berupa video dan online di internet. Itu namanya 视频会议室. Kalau misalnya teman-teman mau lebih jelas, silakan teman-teman boleh tambahkan 他们打算通过 Zoom 视频
会议室, ada tim ya Pak Charles ya, 谢谢. Jadi kalau teman-teman merasa, aduh takutnya salah paham nih gitu ya, contoh-contoh. Mungkin dia pakai Zoom, saya pakai Tim, misalnya contoh. Jadi silakan teman-teman tambahkan, 我们可以通过, misalnya teman-teman lagi ajak orang untuk meeting, teman-teman boleh bilang ya, 我们可以通过 misalnya Zoom 视频会议室开会, gitu ya. Kita boleh pakai apa namanya aplikasi meeting berupa Zoom untuk meeting ya, 开会. Kalau ini kan 聊天 ngobrol. Kalau teman-teman misalnya ada keperluan meeting, silakan pakai kalimat seperti itu ya. 我们现在因为是小规模的社区活动限制执法，所以呢，我希望我们可以通过 Zoom 视频会议室开会。可以吗? Boleh nggak? Jadi kan ada orang dia nggak mau ketemu, maunya Zoom meeting. Nah, dia mungkin akan lebih prefer ngomongnya seperti itu. Ya, silakan teman-teman boleh tambahkan merek ya. Jadi ini saya lihat ada beberapa teman-teman kita udah bantu saya chat, ada Google Meet, ada Webex, ada Skype ya. Itu maksud saya. Jadi ini bukan cuma Zoom ya. Itu artinya lewat, melalui ya. Jadi kalau bahasa Indonesia sehari-hari kan kita bilang, ya udah kita meeting lewat Zoom. Lewatnya itu yang tunggu maksud saya. Cuman susunan kalimatnya harus seperti ini ya. 我们打算通过什么什么 baru kata kerja ya. 我们打算通过 bla 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 baru verbnya, misalnya 聊天, 开会, atau apalagi ya, 工作 segala macam ya, lewat apa terus bekerja. Format kalimatnya akan selalu begini, teman-teman ganti kosakata. Oke, saya lanjut. 老师下午好，您在这段限制期间还能去公司上班吗？老师 selamat sore ya, 下午好。Bagi teman-teman yang dulu pernah belajar bahasa Mandarin, selamat sore ngomongnya apa? Masih ingat gak? Dulu setahu saya, 像我以前学汉语的时候，我的老师不说下午好，他说午安，对betul ya. Jadi 午安, u-nya sebenarnya yang dulu saya pernah jelasin 上午下午, u itu adalah bentuk waktu ya, u-an berarti an-nya kan ping an de an, jadi kita berharap ya selamat sore gitu ya, berharap orang yang kita ucapin itu, orang yang kita sapa itu dia aman, selamat ya. Saya rasa itu hal yang semua orang pengenin ya gitu. Jadi dulu mereka ngomongnya uan. Nah, kalau teman-teman sekarang masih pengen pakai uan, boleh, boleh. Itu artinya selamat sore ya, uan. Nah, xiao hao sebenarnya ini adalah bahasa berkembang, jadi good afternoon ya, afternoon itu xiao, terus ditambahin hao seperti itu ya, kayak sekarang ada 早上好, dulu kan namanya 早安, 对吗? Nah sekarang ada 早上好, terus ada 下午好, seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau misal, saya lebih biasa pakai uan, boleh nggak? Boleh, boleh banget ya. Kebetulan ini sinonim nggak terlalu masalah ya. 下午好，您在这段限制期间 Anda di masa PPKM ini. 这段, 段 itu penggalan, masih ingat ya? 这 ini. 限制期间, 期间 adalah masa. Masa 限制. Yang tadi, 小规模的社区活动限制执法, saya singkat dengan 限制. Pembatasan, ya. Supaya nggak terlalu panjang kalimatnya. 您在这段限制期间, teman-teman kalau misalnya di sehari-hari mau ngomong PPKM pun, pembatasan pun, silakan pakai 限制. Saya rasa teman-teman nggak mungkin ngomongnya panjang banget ya. 您在这段小规模的社区活动限制执法期间, terlalu panjang ya. Oke, atau teman-teman pakai 您在这段 PPKM 期间, boleh nggak? Boleh ya. Oke, 限制 pembatasan. 还能去公司上班吗? Masih bisa pergi ngantor nggak? 还能去公司上班吗? Terus 老师nya jawab ya. 从去年的大规模社交隔离, dari 去年的大规模社交隔离, dari PSBB tahun lalu. PSBB itu saya cari juga ya, jadi bukan saya yang ciptain, saya perlu mereferensi yang memang dipakai umum, terutama kayak surat kabar, berita itu supaya sama ya. Jadi
kosakata yang baru perlu kita konfirmasi melalui media massa supaya kita tahu oh yang dipakai secara umum itu apa ya. Tapi kosakata-kosakatanya sebenarnya dari huruf yang ada ya, nggak mungkin ada huruf yang baru. Oke, 我们看一下隔离，隔离 itu adalah karantina. Teman-teman masih ingat ya, 隔离 社交 interaksi masyarakat. 大规模 cakupan luas ya. PSBB itu cakupannya lebih luas, kalau PPKM lebih kecil per daerah. Nah, jadi 从去年的大规模社交隔离 dari PSBB tahun lalu sama ya teman-teman, kalau nggak mau pakai 大规模社交隔离 pakainya PSBB silakan diganti, 没关系。我一直都在家里工作，我的声音有问题吗？ teman-teman yang lain? Oh, oke. Berarti masalah sinyal di beberapa tempat ya. Oke, oke. 好的，好的。Kalau gitu saya lanjutin ya. Oke. 我一直都在家里工作. Saya terus ya. 一直 itu terus. Maksudnya selalu begitu ya. Dari tahun lalu PSBB saya terus gitu ya. Berarti nggak ke kantor lagi maksudnya ya. 我一直都在家里工作. Saya kerja terus dari rumah. 有时候 kadang-kadang 遇到急事还是会出去的. Kadang-kadang ketemu, 遇到, ketemu secara tidak sengaja. 急事 itu adalah hal mendesak. Emang teman-teman bisa prediksi? Nggak bisa, makanya dipakailah 遇到. 有时候遇到急事还是会出去的. Kadang-kadang ketemu hal yang mendesak akan keluar gitu ya. 还是 masih 会 akan 出去 keluar. Ya, jadi walaupun memang semua full 100% kerja dari rumah, tapi kalau ada hal mendesak yang perlu saya keluar, kata lausenya ya. Oke, 但大部分的时间, tetapi 大部分的时间, sebagian besar waktunya 都在家里工作, semuanya bekerja dari rumah. 包括开会, 培训等等. 包括 itu termasuk. Jadi formatnya juga sama kayak bahasa Indonesia ya, termasuk bla 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 sama, 包括开会、培训、pelatihan, training 等等 dan lain-lain. Nina, bagaimana dengan Anda? 我也一样，对不起，也一样吗？ sama juga kah? Nah, 也一样吗? Ini juga teman-teman boleh pakai sehari-hari ya kalau mau nanyain balik, sama nggak sih? Kamu juga sama kan ya? Gitu ya. 也一样吗? Terus Meihua bilang, 我的公司实施了轮流上班的制度。 Perusahaan saya menerapkan 轮流上班的制度. Ini satu frase. Menerapkan sistem. 制度 itu sistem. Sistem 上班 masuk kerja. 轮流 giliran. Jadi kayak mungkin minggu ini 10 orang yang masuk, minggu depan 10 orang yang berbeda. Contoh ya, contoh. Itu namanya 轮流上班的制度. Banyak perusahaan yang menerapkan begitu ya. 我每星期一、三和五上班. Saya setiap Senin, Rabu, dan Jumat ngantor. 而星期二、四就在家里工作. Dan 星期二, Selasa, Kamis kerja di rumah. Jadi mereka gantian ya, ada shift-shiftan. Senin, Rabu, dan Jumat dia masuk kantor, tapi kalau Selasa dan Kamis kerjanya dari rumah. Nah, teman-teman ada satu kata di sini. Ini adalah kita artikan sebagai dan. Dan dia fungsinya sedikit berbeda dengan he. Ya, teman-teman lihat kalimat ini ada he. Nah, kalau he dia menyambungkan kayak apa ya, sebentar, menyambungkan di dalam kalimat gitu ya. Jadi pendek-pendek kayak gini. 我和爸爸 masih dalam satu. Jadi dia menyambungkan si benda dan si benda. Itu pakai he. Tapi kalau misalnya yang yang kita bahas sebentar, saya lingkari ya. Nah, ini menyambungkan satu frase, satu anak kalimat dengan satu anak kalimat. Ya, contoh, dan dia ngomongnya beda konteks. Jadi, 我每星期一、三和五上班, koma, kalimat ini belum selesai ya, si pembicaranya masih mau ngomong. 星期二、四就在家里工作, titik. Ya, jadi kita paham, oh koma, terus ada gitu ya. Kalau nggak ada kadang-kadang orang agak bingung, dia cernanya, oh ya, oke, paham. Cuma
agak sedikit menyulitkan bagi orang yang mendengar ya. Jadi, 我每星期一、三和五上班, koma. Ini kan satu anak kalimat apa ya, berdiri sendiri. Kemudian kita mau lanjut jelasin keterangan berikutnya, tapi masih dalam satu kalimat. Silakan teman-teman pakai gitu ya. Kalau he yang tadi saya bilang ya, dia pendek, nyambungannya pendek kayak 我和爸爸、老师和班长 bla bla bla, satu kalimat ya. 老师和班长在开会, titik. Nah, jadi he-nya itu di dalam kalimat itu maksud saya ya. Ada penggunaan yang lain artinya kebalikan. Kebalikan misalnya 比如说今天8点开会而他却8点半才到ya, 8点半才到. Jadi kita mau kasih tahu orang bahwa ya hari ini meetingnya jam 8 gitu ya, tapi kebalikannya gitu ya, dia nyampainya jam 8.30. Itu ada penggunaan yang lain. Jadi ini akan muncul di beberapa kalimat yang panjang, tapi dia punya dua anak kalimat seperti itu ya. Oke, saya lanjutin lagi. Kalau misalnya nggak mau pakai sebenarnya ya udah dititikin aja ya, karena yang ngomong kan sebenarnya teman-teman berkuasa. Jadi ya seperti yang saya bilang ya, prinsipnya jangan membuat teman-teman pusing ya. Ada beberapa yang memang saya bilang boleh teman-teman silakan nggak pakai juga nggak apa-apa ya, supaya nggak pusing banget. Jadi kalau misalnya tadi 我每星期一、三和五上班 星期二、四就在家里工作. Teman-teman tidak usah khawatir orang akan kamu kurang gitu ya. Enggak, puhui. Tapi kalau teman-teman suka nulis ya, nanti misalnya mau jadiin artikel kayak saya bikin bahan, itu perlu banget kudu harus diperhatikan ya. Kalau ngomong masih oke. Orang nggak sampai segitunya gitu ya, puhui. Oke, kita lanjut. Oh, 那也很好啊. Kalau gitu juga sangat bagus. 这样能减少员工之间的接触. Dengan begini, 这样 dengan begini bisa mengurangi 能减少员工之间的接触. 接触 itu interaksi ya, berhubungan, bersentuhan. 员工之间 di antara karyawan. Jadi ibaratnya ya karyawannya lebih dikit, biasanya 30 orang satu kantor, ruangan kantor sekarang cuma 10, jadi kan bisa jarakin jauh-jauh ya, seperti kayak ya kebanyakan kantor begitu. Nah itu namanya 这样能减少员工之间的接触。是的，希望疫情早日结束。Ya, semoga pandemi segera berlalu ya. Ini kalimat yang teman-teman boleh pakai sehari-hari juga ya. 希望疫情 itu adalah pandemi. Itu adalah penyakit ya. 情况的情 kondisi penyakit jadi pandemi. 早日 lebih awal ya. 早日结束 selesai, finish. 但愿如此. Nah, semoga demikian. Ini satu frase teman-teman kalau misalnya sehari-hari mau pakai semoga demikian, kita boleh pakai 但愿如此. Kalau misalnya masih kesulitan, teman-teman boleh ganti 如此nya dengan, masih ingat? 如此 kita boleh ganti dengan 这样 yang di atas. Ya, 这样. 谢谢 Ibu Tata. Jadi benar-benar saya berusaha untuk sederhanakan. Kalau teman-teman mau ngikutin yang persis, silakan, nggak apa-apa. Tapi saya berpikir ya daripada teman-teman kesulitan, mendingan saya boleh kasih yang sama dan teman-teman bisa kepakai dan mudah ya. Jadi 但愿如此. Aduh, sulit harus 如此nya. Ya udah, 但愿这样. Masih sulit, ya udah 希望这样. Boleh ya. 希望这样. Cuman memang jarang ya. Karena itu kayak bahasa pasar yang ditranslate ya, semoga demikian gitu. 但愿如此,但愿这样. Kalau lebih gampang lagi ya udah semoga, 希望这样, semoga demikian ya. Oke, 再来网络发生故障. 网络发生故障, internet terjadi gangguan. 故障, gangguan ini hambatan biasanya untuk internet, komputer, listrik. Ya, ini hambatan yang dimaksud ya, 故障. Barang-barang elektronik itu kita bilang 故障. Tiba-tiba error, tiba-tiba nggak nyala, AC, kulkas, itu namanya 故障ya.
我们不说死了呀，不说nggak ngomongnya mati ya, mati yang刚才我说的死itu khusus untuk yang bernafas, yang hidup. Jadi kalau misalnya teman-teman tiba-tiba kulkasnya nggak nyala apa ya nggak dingin, 我们可以说哦我的冰箱不冷，哦我的冰箱发生了故障，boleh ya. Misalnya tidak dingin atau kita ganti dengan terjadi hambatan gangguan atau trouble ya. Oke, 老师给美华打电话，老师 menelpon 美华，我这儿突然发生网络故障。Saya di sini tiba-tiba terjadi gangguan internet. Jadi kayak teman-teman suka chat sama saya, Laoshi sinyal saya nggak bagus. Ini boleh pakai ya. Kalau sinyal nggak bagus sebenarnya ada translatannya ya, 讯号不好. Ya, 讯号 itu sinyal, 不好 nggak bagus. Tapi kalau teman-teman bilang, aduh lupa lah ya, apa lagi sinyalnya, ya sudahlah pakai gangguan ya, hambatan ya. 我这儿突然发生网络故障, itu sudah menandakan ada gangguan, entah sinyal yang nggak bagus, entah apapun itu, atau tiba-tiba internet putus dari pusat, 我们不知道啊。总之呢，总之itu semuanya ya udah internet ada hambatan ya. Oke, 一直无法进入视频会议室。一直terus ya, jadi si lausnya berusaha masuk lagi ke Zoom, tapi terus nggak bisa, 无法 itu tidak bisa, 不能进入 memasuki 视频会议室, ruangan meeting yang mereka pakai ya, secara online. 我们下星期同样的时间再聊. Kita di minggu depan, 下星期同样的时间再聊. Kita di minggu depan di waktu yang sama, 同样的时间再聊, di waktu yang sama kita ngobrol lagi gitu ya. 怎样 bagaimana ya, 怎样 itu bagaimana. Jadi si Lausan bilang ya udahlah diatur ke minggu depan di jam yang sama gitu ya, 同样的时间. 好吧，可以. Baiklah, boleh ya, 老师，拜拜, sampai ketemu ya, bye bye. Hari Minggu saya baru keingat ya di kelas yang hari Jumat saya ada kasih 同样 sama 一样. Apakah yang hari Minggu sudah? Jadi mereka sama tapi mereka ada sedikit perbedaan. Saya kasihnya di kelas Jumat apa Minggu ya. Kalau Minggu udah berarti saya nggak jelasin lagi. 我忘了是哪一个班. Pas saya lagi jelasin ini saya baru keingat. Hari Minggu yang benar-benar pure ikut hari Minggu boleh respon apakah sudah. Kalau sudah berarti kita langsung bacain. Oh sudah. Hao. Iya saya lupa ya. Jumat apa Minggu. Oh sudah ya. Kalau sudah oke, siap. Teman-teman kita akan 绘画 conversation ya. Sebentar. 我看谁举手了 siapa yang sudah tunjuk tangan. Ya, 坏了 boleh. Oh, yang tadi ya, 故障. Ibu Rima, boleh. Kalau memang rusak ya. Tapi kalau kayak gangguan sinyal belum tentu rusak ya. Kalau kayak kulkas bisa jadi rusak, bisa jadi cuma trouble doang, bisa diperbaiki. 坏 itu karena rusak. Jadi dia kata khusus ya. Sinyal tidak bagus. Sinyal tidak bagus itu, 我们可以说 sebentar, saya pinjam dulu tempat kosong di belakang. Pertanyaan dari Bu Lili ya. 我们可以说信号. Ini HAO ya teman-teman. 信号. Sinyal 4 atau 讯号 都可以. Iya, sama sinyal. 不好 tidak baik ya. Ini semuanya sinyal. 信号, 讯号 都一样啊. Oke. Sin yang ini dari sin surat ya. Sinnya sin surat. Kalau 讯 ini adalah info. 所以sinyal itu memang translatean yang zaman sekarang 大家有的说信号 因为kita kirim message kan 短信 short message surat pendek 讯号 info
Jadi kan dikirim melalui sinyal, makanya mereka translate-nya 信号、讯号都可以。台湾一般都说讯号的，di Taiwan banyakkan pakai 讯号ya. Oke, ini silakan di screenshot dulu. Kita akan 绘画。我看一下，谁举手了？saya lihat dulu siapa yang sudah tunjuk tangan. Oh, 等一下。Oke, ada Ibu Ida. Terus ada Ibu Lili. Oke, saya unmute ya. 早上老师，你好。早上好，早上好，早上好啊。kalau 早上 itu keterangan waktu ya. 好，早上好。早上好，老师。早上好。早上好。Ya, 好，谢谢你们。Yang ini sudah, saya boleh pindah halaman. Teman-teman yang screenshot. Sudah? Oke, harusnya sudah ya. Kalau gitu saya clear. 我们来绘画。Oh ya, saya butuh satu orang lagi untuk bacain kalimat yang bukan di dalam conversation ya. Sebentar. Satu orang lagi, berarti Wiriani ya. Saya unmute. Kelima, bisa? Oke, saya coba ya sekali lagi ya, Ibu Wiriani. 老师，早上好。早上好，帮忙念一下前段ya. Boleh tolong bantu bacain yang prolog 前段。段 itu penggalan， 前是前面的前 depan ya， 前段。好，silakan Ibu Wiriani。第二部分，1、2、3。第二部分，美华今天下午3点半约了老师，因为目前政府实施了小规模的社区活动限制执法，所以他们打算通过视频会议室聊天。好，社区 4-1 ya, jadi 社 ditekan. Boleh sekali lagi. 因为目前政府实施了小规模的社区活动限制执法。因为目前政府实施了小规模的社区活动限制执法，所以他们打算通过视频会议室聊天。好，很好。Ibu Lili jadi Mei-Hua, 然后Ibu Ida jadi 老师, silakan. 老师，下午好。您在这段限制期间还能去公司上班吗？从去年的大规模社交隔离，我一直都在家里工作，有时候有头一次还是会出去的，但大部分的时间都在家里工作，包括开会备准等等。你呢？也一样吗？ Iya, oke. Ibu yang kalimat kedua ya. 有时候遇到急事还是会出去的。Boleh ikutin saya? 有时候有时候遇到急事，遇到急事，遇到急事还是会去的社区活动还是会出去。Terus satu lagi, 但大部分的时间都在家里工作。Boleh ikutin saya? 但大部分的时间都在家里工作。但大部分的时间都在家里工作。包括开会
培训等等。包括开会、备准等等。你呢？你呢？也一样吗？也一样吗？也一样吗？OK， silakan lanjut Ibu Lily。我的公司实施了轮流上班的制度，我每星期一、三和五上班，而星期二、四就在家里工作。哦，那也很好啊，这样能减少员工之间的接触接触。OK， 接触。好，lanjut 是 silakan。的，是的，希望疫情早日结束。但愿如此。但愿愿nya 4 ya. Boleh sekali lagi. 但愿如此。但愿如此。愿。但愿如此。OK， 但愿如此。OK， silakan Ibu Wiriani。网络发生故障，好，lanjut。老师给美华打电话。好，很好。再来，silakan。我这突然发生网络故障。我这儿突然发生网络故障。Boleh sekali lagi。我这突然发生网络故障。一直无法进入视频会议室。我们加星期同样的时间再聊，怎样 ？OK， 我们下星期同样的时间再聊，怎样？我们加星期同样的时间再聊，怎么样？好吧，好吧，可以，老师，拜拜。好，谢谢你们3位呀 ，Thank you buat Ibu Wiriani, Ibu Ida, 谢谢老师。ya. 不客气，不客气。Nanti boleh dengar ulang lagi ya rekaman-rekaman untuk nada-nadanya. 谢谢大家。不客气，不客气，再见。saya lanjutin untuk berikutnya ya, grup berikutnya. Stephanie, oke, Stephanie saya unmute. Bapak Jong Xiaokin, terus Ibu Judy ya, oke. 老师早上好。早上好，Bapak. Ya, udah bisa. 早上好, udah bertiga ya. Oke, Ibu Judy boleh bantuin saya baca 前段ya, prolog-prolognya. 然后 Stephanie 是美华。Bapak Jong Xiaokin adalah 老师。OK 啊，kita mulai 1、2、3。第二部分，美华今天下午3点半约了老师，因为目前政府实施了小规模的社区活动限制执法，所以他们打算通过视频会议室聊天。好。老师，下午好。您在这段限制期间还能去公司上班吗？好，期间呀，yang lainnya OK 呀。您在这段限制期间还能去公司上班吗？Boleh sekali lagi。您在这段限制期间还能去公司上班吗？Bapak Jong Xiaokin。Baik，从去年的大规模社交隔离，我一直都在家里工作，有时候遇到急事还是会出去的，但大部分的时间都在家里工作，包括开会、
培训等等。你呢？一样吗？也一样吗？kalimat yang ini 即是 ya SHI bacanya 是，jadi 即是。有时候遇到急事还是会出去的。Silakan boleh sekali lagi。有时候急事还是会出去的。有时候遇到急事还是会出去的。OK， silakan Stephanie。我的公司实施了轮流上班的制度。我们星期三和五上班，而星期二是就在家里工作。OK， sedikit saja untuk nadanya ya， 实施的轮流上班的制度，制度nya 4-4。Boleh sekali lagi， 我的公司实施了轮流上班的制度。itu saja ya, yang tadi nadanya agak geser, 没关系， sedikit aja. Kita lanjut. 那也很好啊，这样能减少员工之间的接触。好，lanjut。是的，希望疫情早日结束。好，但愿如此。网络发生故障，老师给美华打电话。老师老师给美华。老师给美华打电话。好呀，yang lainnya sudah bagus. Oke, silakan 老师。我这突然发生网络故障，一直无法进入视频会议室。我们下星期同样的时间再聊，怎样？好吧，可以。老师，拜拜。好，拜拜。好，谢谢你们3位sudah bagus ya. Sedikit saja nada yang perlu saya koreksi. 很棒呀，加油加油！谢谢你们，再见。谢谢老师。再见，谢谢老师。Satu grup lagi ya, satu grup lagi. Melinda, oke, ini kayaknya baru pertama kali ya. Ada Melinda, ada Pak John, ada Ibu Eliana ya. Oke, 等一下。早上好，老师。早上好。Oke, Ibu Eliana, Ibu Melinda, 在吗？早上好，老师。早上好，oke, suaranya agak kecil ya, boleh gede. 好的，ya. Ibu Melinda boleh bantu saya baca prolog 前段，然后美华是 Ibu Eliana， 老师是 Azon。OK， silakan。1、2、3。第二部分，美花今天下午3点半约了老师，因为目前政府实施了小规模的社区活动限制执法，所以他们打算通过视频会议室聊天。好，很好。执法tadi sedikit aja, tapi udah bagus ya. Ini udah pernah belajar ya, nadanya bagus ya. 执法 nya 2. Oke, silakan lanjut Ibu Eliana. 老师下午好，你在这段限制期间还能去公司上班吗？好。从去年的大规模社交隔离，我一直都在家里工作，有时候遇到急事还是会出去的，大部分的时间都在家里工作，包括开会、培训等等。你呢？也一样吗？ Oke, ya tadi mungkin ada kurang baca ya. 但大部分的时间都在家里工作。Boleh sekali lagi, Pak?
大部分的时间都在家里工作。Ya, ada tan ya. Tan 大部分的时间都在家里工作。Oke, lanjut. 我的公司实施了轮流上班的制度。我每星期一、三和五上班，而星期二、四就在家里工作。好。哦，那也很好啊，这样能减少员工之间的接触。是的，希望疫情早日结束。但愿如此。网络发生故障，老师给美花打电话。我这儿突然发生网络故障，一直无法进入视频会议室。我们下星期同样的时间再聊，怎样？好吧，可以。老师，拜拜。好，拜拜，谢谢你们3位都念得很好ya, semuanya udah bagus ya, nada dan juga pronunciation-nya ya. Ada Melinda yang baru pertama kali juga sudah bagus ya, mungkin sudah pernah belajar di luar ya, hebat-hebat. Berarti yang tunjuk tangan ini, yang nggak tunjuk tangan berarti kira-kira seperti yang pertama kali tunjuk tangan berarti ya. Nah itu kalau gitu berarti oke ya. Panjang, tugas saya harusnya 90% ya. Oke, karena dulu Panjang punya visi misi itu minimal basic oke ya. Jadi kalau dari teman-teman baca, nada, pronunciation saya rasa basicnya sudah oke ya, harusnya sudah oke. Tinggal teman-teman silakan melanjut untuk huruf Mandarin ya. Oke, saya coba lihat. Yang tunjuk tangan sisa 2. Baiklah, saya minta 1 orang lagi kalau ada, biar bertiga ya. Satu ronde lagi ya, karena sisa 2 ya sudah, kasihan ya. Mereka sudah nunggu dari tadi. 老师您好。你好, Ibu Rinawati, terus Pak Charles, oke. Sama saya lihat berdasarkan urutan di sini ya, sama Ibu Feliana. Oke, saya unmute ya. 老师早上好。早上好，Pak Charles 在了吗？有，在了。在了。Oke, 好ya, bertiga ya. Ini ronde terakhir. Pak Charles boleh bantu saya baca prolog. 然后 Ibu Feliana jadi 老师, Ibu Rinawati jadi 美华, silakan. 1、2、3。第2部分，美华今天下午3点半约了老师，因为目前政府实施了小规模的社区活动限制执法，所以他们打算通过视频会议室聊天。老师，下午好。您在这段限制期间还能去公司上班吗？好，等一下，bentar teman-teman ya, sebentar, saya akan balik sebentar ya. 等一下，hold dulu ya.您在这段限制期间还能去公司上班吗？下午好，您在这段限制
期间，先是期间还能去公司上班。从去年，当年我的公司实施了轮流上班的制度，我们星期一、3、2、5上班，星期六是就在家里工作。疫情期间，去公司上班，怎样？上班。好，同学们，抱歉，我回来了。Ya, oke. Tadi sampai Ibu 梅 Rina 花 ya. 呀，ulang ya. 梅花，好的。 Oke. Silakan lanjutkan Ibu Feliana. 从去年的大规模社交隔离，我已经多在家里工作，有时候1到7次还是会出去的，但大部分的时间多在家里工作，包括开会、培训等等。你呢？也一样吗？ Oke, Ibu Feliana, 我一直ada 2 ya, 一直都 boleh sekali lagi, 我一直都在家里工作。我一直都在家里工作。 OK， 然后再来是有时候遇到急事还是会出去的。有时候遇到急事还是会出去的。OK 呀，然后但大部分的时间都在家里工作。但大部分的时间都在家里工作。包括开会、培训等等。包括开会、培训等等。 OK， 好，silakan lanjut Ibu Rimawati。我的公司实施了轮流上班的制度。我每星期一、3和5上班，而星期2、4、9在家里工作。就ada 4 ya， 而星期2、4就在家里工作。而星期2、4就在家里工作。好，kita lanjut。那也很好啊，这样能减少员工之间的接触。是的，希望疫情早日结束。OK。但愿如此。但愿如此。但愿如此。如此呀，此nya 3。但愿如此。但愿如此。如此。好 ，silakan Pak Charles。网络发生故障。老师给美华打电话。好，很好。再来，我这
我这突然发生网络故障。故障。故障。Ya, nada 4-4 ya. Oke, 再来，一直无法进入视频会议室。我们下星期同样的时间再聊，怎样？好吧，可以，老师，拜拜。好，谢谢你们3位，谢谢Pak Charles, 谢谢老师 Bu Lina ya. 好，谢谢. Jadi kalau kadang-kadang apa namanya ada sisa 2, saya pikir udah antri dari tadi, ya sudahlah, saya kasih hadiah ya teman-teman ya. Tapi yang baru nyusul tadi 1 ya, Pak Charles yang paling duluan, jadi saya unmute ya. Teman-teman nanti next time lain kali boleh ya. Yang belum pernah silakan tunjuk tangan karena dia akan muncul di paling atas harusnya setahu saya ya. Oke, 谢谢大家。然后我们来看一下语法 grammar ya. Oke, teman-teman boleh lihat ke halaman 10 ya. Grammar kita akan bahas tentang 这 ya. 这 ini bukan grammar utama, 不是. Cuman banyak beberapa sesi yang lalu karena banyak pertanyaan, Laoshi penggunaan 这 itu seperti apa? Makanya ketika susun modul ini saya pikir ya sudah saya bahas ya tentang 这 secara keseluruhan yang saya tahu. Dia banyak konteks ya teman-teman. Jadi ini saya bagi beberapa penggunaan. Nah teman-teman boleh lihat dan sekali lagi silakan ambil yang teman-teman kepake. Ya, nanti saya akan highlight juga saat saya jelasin. Kalau kayak gini pasti pakai 这 ya. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang kita nggak bisa translate satu kata. Adanya dia satu kesatuan dan silakan dia ada pakai 这 ya. Kita lihat dulu ya halaman 10. Silakan teman-teman buka modulnya. 今日语法, jadi grammar of the day, penggunaan 这. Penggunaan yang pertama yang sehari-hari kepakai juga adalah mengubah active verb menjadi stative verb. Active itu apa ya? Actionnya dilakukan, bergerak-gerak. Kalau stative itu duduk diam tapi memang melakukan sesuatu. Nah, contoh yang paling simple yang teman-teman bisa lihat langsung, bisa rasakan langsung adalah saya kasih contoh sama ya persis kayak hari Jumat. Saya duduk ngajar. Saya duduknya nggak pindah-pindah tempat, benar nggak teman-teman? Nah, saya tunggu responnya dulu ya. Ya, saya duduk nggak pindah-pindah tempat. Nah, duduknya itu adalah stative verb, kata kerja yang menyatakan kondisi tidak berubah. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kan itu pertama. Oh, jadi Laoshi-nya duduk nggak pindah-pindah, berarti si duduknya itu yang stative verb. Nah, terus ngajar. Jadi kan ada duduk, ada ngajar. Ada 2 kata kerja, benar nggak? Nah, di situ fungsinya si 这. Oh, jadi nggak bisa ya kita bilang Laoshi zuo jiao shu. Agak ganjal, agak gantung. Makanya kita perlu 这. Jadi Laoshi zuo zhe jiao shu. Laoshi duduk dan ngajar. Kalau ngajarnya mobilitas ya, maksudnya maju gitu ya, ada bahasa tubuh, ada gerak-gerik tangan yang saya lakukan, gerak. Tapi duduknya saya nggak pindah-pindah, selalu di posisi yang sama. Itu maksudnya. Itu contoh supaya teman-teman, oh kalau aktif itu dia pindah-pindah tempat. Atau ada action yang dilakukan ya, jadi maksudnya ada gerak-gerakan. Nah, tapi kalau misalnya yang duduk, ya duduk diam, itu namanya stative verb. Sampai situ dulu ya, supaya lebih simple dulu. Nah, jadi teman-teman paham, oh tipsnya itu tadi 1. Yang kedua adalah 2 kata kerja dalam konteks itu. Kita mau nyatain dalam kalimat itu, sehingga butuh 这. Ya, 1 statif, 1 aktif. Oke, kita lanjut. Formatnya adalah verb plus 这. Jadi dia ditaruh di belakang kata kerja. Contoh, 做. 做 ini adalah kata kerja duduk. Tapi belum tentu sudah duduk. Ini cuman kata kerja netral, artinya menyatakan kepada kita, oh duduk itu kata kerjanya 做. Tapi kalau 坐着, kayak tadi ya, menyambung ke contoh saya,
orangnya duduk diam di tempat, nggak bergerak-gerak, nggak pindah-pindah, itu namanya 坐着. Kayak kita sehari-hari misalnya, oh saya kasih contoh ya, dia duduk nonton TV. Kalau duduk nonton TV, pindah-pindah nggak sih? Maksudnya kadang ke sofa, terus nanti sebentar ke kursi, ya enggak. Nah makanya, 我们可以说爸爸坐着看电视. Terus menyambung ke kata kerja yang gitu ya, sekalian teman-teman biar paham. Nah, kalimat itu belum selesai teman-teman ya. Papa 坐着看电视，妈妈站着做饭. Sampai sini dapat artinya? Sebentar ya. Sepertinya saya butuh share untuk tulis kalimat ya. Mungkin beberapa teman-teman pengen catat sebentar. Ya, kebetulan saya kepikiran inspirasi itu, jadi saya bikin aja ya. Dan memang sehari-hari. Sebentar. Tadi kalimatnya, Papa 坐着看电视. Duduk, terus 看电视 juga verb. Cuman yang kita mau bilang bahwa saya mau menggabungkan dua kata kerja yang dilakukan oleh satu orang, butuh 着. Nggak bisa 坐看电视, 不可以. Harus tengah-tengahnya ada 着 ya. 看电视, nonton TV. Terus tadi kan teman-teman ada belajar gitu ya. Kalimat ini belum selesai. Saya mau tambahin satu kondisi lagi di mana mereka itu setara gitu ya. Mama 站着 做饭. 做饭 masih ingat? Masak ya. Enggak cuma bikin nasi, tapi masak maksudnya. 站着做饭. Sebenarnya masak sih pasti berdiri. Kalau teman-teman nggak mau pakai 站着, menurut saya boleh dihilangkan nggak apa-apa. Karena masak ya pasti berdiri ya, nggak mungkin duduk kan. Nah, cuman saya mau kasih contoh aja. 爸爸坐着看电视，妈妈站着做饭. Kayak gitu. Bisa nggak sih 站着看电视? Iya可以ya. Kadang-kadang ada orang-orang tuh berdiri nontonnya, benar nggak? 站着看电视. Itu maksud saya. Sampai sini oke? Untuk 着 di konteks yang pertama. Kalau oke, saya balik ke modul. Ya, kita bahas kalimat di modul. Jadi di permulaan saya berusaha bikin lebih simple supaya teman-teman paham, kenapa sih ada pakai 着 gitu ya. Udah banyak kosakata yang kita perlu pelajari gitu ya. Banyak lagi partikel yang muncul ya. Oke. Ini ya, saya scroll dulu ke bahan. Ini yang hari Jumat kemarin. Saya buang saja. Ini lebih Oke, 好，大家看一下第二，站 berdiri, ini netral, ya nggak tahu dia udah terjadi apa belum. Pokoknya ini kosakata berdiri, 站着 berdiri ya tadi udah ada 站着 berdiri masak 做饭. Nah yang ketiga 请进请坐. Nah ini contoh membedakan 着-nya sama nggak pakai 着. Kalau 请进请坐 orangnya sudah duduk. Belum ya, makanya 请进请坐. Tapi kalau 坐着 berarti orangnya sudah duduk di tempat maksudnya ya, sudah kita lihat dia duduk nggak pindah-pindah, itu maksudnya. 请站起来 silakan berdiri, orangnya duduk kita suruh berdiri, 请站起来. Misalnya ya, 他一进门就坐着，他一进门就坐着。我请他站起来. Untuk nomor 4. Jadi saya balik ke sini. Ini udah oke ya. Nah, 他一进门就坐着，我请他站起来. Ya, dia begitu masuk, duduk aja gitu ya. I 什么什么就. Nanti ya, kita akan pelajari i 什么什么就. Kayaknya ada di belakang grammar nanti bab berapa.
Nah, i itu artinya begitu langsung. Ini satu kata sambung ya. I 什么什么就. Dia begitu masuk pintu, 进门 itu masuk pintu, 就坐着 langsung duduk. Jadi begitu masuk pintu rumah, duduk aja ya, mungkin kecapean atau apa. Terus 我请他站起来, saya minta dia berdiri. 请nya 3 ya. Oke, benar. Ini kayak kelihatan datar. 请他站起来. Saya minta dia berdiri. 请他站起来. Ini kalimatnya, contohnya, oh, jadi kebayang, oh, 坐着 duduk diam, 站起来 kita suruh dia melakukan satu gerakan action, mobilitas ya, 站起来. Sampai sini oke, ini sudah di screenshot. Nggak apa-apa ya, saya bolak-balik supaya tulisin kalimat buat teman-teman lebih maksimal. 他一进门就坐着，我请他站起来. Oke, kita balik ke sini. 站起来 sudah. 弟弟喜欢坐着，不喜欢站着呀。弟弟喜欢坐着看电视，不喜欢站着. Adik laki-laki suka nonton TV itu duduk, nggak suka berdiri. Boleh juga. Jadi 站着 坐着 ada menyatakan bahwa preferensi orang, dia kebiasaan melakukan sesuatu dengan begitu ya. Misalnya contoh, hari ini kan saya duduknya ngajarnya duduk. Ada guru-guru yang mungkin kayak kalau di ruang kelas dulu ya, zaman saya masih ngajar, saya lebih suka berdiri, nggak suka duduk ya. Kalau ini Zoom nggak mungkin saya berdiri jalan-jalan. Nah, kalau dulu di ruang kelas, saya lebih suka ya, 我喜欢站着教书. Saya suka berdiri ngajarnya supaya ya saya bisa tulis, saya bisa jalan ke tempat murid-murid dan segala macam, itu maksudnya ya. 我喜欢站着教书. Ngajarnya dengan berdiri ya. Oke, 再来第6, 穿. 穿 itu memakai. Sekali lagi yang kata-kata tunggal kayak 坐站 穿 itu dia netral teman-teman ya, artinya ya kosakata aja gitu. Begitu ditambahkan 着, jadi 穿着 artinya berpakaian. 像我今天大家可以看到 seperti saya hari ini teman-teman bisa kelihatan saya sedang berpakaian sebuah baju warna biru, 对吗? Jadi sudah terpakaikah? Sudah saya pakaikah? Sudah, betul, sudah. Jadi kalau teman-teman di dalam konteks sehari-hari mau bilang ya, mau melukiskan orang ini, dia pakai sebuah baju biru misalnya contoh ya. Nah, silakan teman-teman pakai 着. 他穿着一件蓝色的衣服，很好看. Misalnya contoh ya, dia berpakaian sebuah baju biru sangat bagus dilihat ya. 他穿着一件 Jiannya kata satuan untuk baju ya. 一件蓝色的衣服很好看. Oh, berarti kondisinya memang sudah terpakai sama orangnya. Itu maksudnya. Nah, terus kalau contoh saya nomor 7, 等等，我在穿衣服. Nah, kalau 我在穿衣服 itu apa namanya? Tidak pakai 着. Kenapa? Karena sedang berpakaian, lagi proses, betul. Belum kepakai. Kayak misalnya teman-teman sudah sampai depan rumah saya, terus saya bilang, oh ya bentar ya, saya lagi ganti baju, lagi pakaian gitu ya, belum beres sayanya. Jadi saya bilang, oh, 等等，我在穿衣服, berarti on the progress, saya lagi pakai baju, gitu maksudnya ya. 我在穿衣服. Ibu Ida, tadi kalimatnya yang 他穿着一件蓝色的衣服很好看, itu sebenarnya hampir mirip dengan nomor 8 ya. Oke, baik, nanti saya tulis setelah penjelasan nomor 8 ya. 他穿着一件蓝色的衬衫, 衬衫 adalah kemeja. 他穿着一件蓝色的衬衫. Dia berpakaian sebuah kemeja warna biru. Misalnya, 你哥哥是哪位? Ya, oke, sambil saya tulis ke belakang. Misalnya kita tanya ya, di situ banyak banget cowok-cowok duduk. Terus saya mau tanya kepada Yunita gitu ya. 你哥哥是哪位? Kokomu yang mana gitu ya.
Nake boleh nggak Laoshi? Boleh. Nawe lebih sopan ya. Kokomu yang mana? Ini semua misalnya contoh ada acara lah ya. Jadi banyak orang tuh duduk di situ. Terus saya bilang, Yunita bilang sama saya, Laoshi, 我跟我哥哥过来. Oh, Laoshi saya dan koko saya ke sini. Terus saya bilang, oh, 你哥哥是哪位? Kokomu yang mana? Terus Yunita bilang ya, 是穿着蓝色衣服的那位，是穿着蓝色衣服的那位。Kokonya sudah berpakaian. Terus dia bilang sama saya, yang pakai baju warna biru itu loh, nawe itu. Kalau nawe yang mana ya teman-teman? Nanya 3, kalau ini na 4 itu. 是穿着蓝色衣服的那位. Misalnya di situ cuma ada satu orang pakai baju biru ya, jadi Yunita bisa bilang 是穿着蓝色衣服的那位. 穿着 sudah berpakaian, sudah terjadi, orangnya sudah berpakaian gitu ya, seperti itu. Nah, kalau yang tadi kalimat yang saya bikin adalah wo atau ta bebas ya, sebenarnya subjeknya bebas ya. Ta cuan ini kepake sehari-hari teman-teman. Kalau memang kamu teman-teman mau lukisin bahwa orangnya sudah berpakaian dan pakaiannya itu warna apa, baju, terus sepatu, itu silakan pakai cuan gitu ya. Melukiskan bahwa oh ini loh sifat-sifatnya, dia pakai baju warna merah, sepatu warna hitam, dan seterusnya ya. Ta cuan一件. Ini ya Ibu Ida ya, kalimat saya yang tadi saya belum tulis. 一件蓝色的衣服很好看. Sangat bagus dilihat ya, 很好看. 他穿着一件蓝色的衣服很好看. Sangat bagus dilihat. Sampai sini untuk 穿着 清楚了吗? Sudah jelas? 穿着 kepake banget sehari-hari ya. Jadi kalau teman-teman mau lukisin, oh dia berpakaian apa? Silakan pakai 穿着 ya. Jadi itu yang tadi saya bilang highlight. Oh kepake nih sehari-hari. 他穿着一双白色的鞋子, 白色 putih ya, 一双 sepasang ya. Terus 鞋子 sepatu ya. 他穿着一双 sepasang 白色的鞋子. Ini boleh teman-teman tinggal ganti warna, ganti benda ya. Oke, memakai 穿着. 同学们 yang pertanyaan menyusul yang masuk, mungkin saya minta maaf, saya nggak jelasin dulu karena mengingat ini grammar, saya perlu nganterin dulu yang ce-nya ini untuk teman-teman paham. Nanti kalau ada waktu baru saya jawab atau mungkin di Selasa ya, supaya ini nggak buyar kemana-mana. Karena kalau ce-nya mau kita bahas sebenarnya bisa meluas kemana-mana ya, sejam belum tentu selesai. Ya, jadi mohon maaf yang pertanyaan menyusul yang masuk, nanti saya hold dulu ya, antara ke Selasa atau ke sesi berikutnya. Saya mau ini teman-teman yang basic, yang benar-benar baru kenal ce itu paham dulu. Oh, ce-nya penggunaan ini ya. Oke, seperti itu. Kecuali kita sudah advance, teman-teman sudah tahu ce, baru kita bahas lebih dalam, itu boleh banget ya. Kita lanjut dulu. Nomor 8 sudah, 衬衫 itu kemeja. Terus yang 9, 我去一下洗手间，请你帮我看着行李. Kan, teman-teman yang kenal huruf Mandarin, ini adalah huruf kan, lihat. Kalau baca nada 4. Kalau dia baca nada 1, kan artinya menjaga. Jagain. Teman-teman suka bilang jagain tas saya, jagain koper saya, jagain barang-barang bawaan saya, silakan pakai kan nada 1. Dan huruf Mandarinnya sama ya dengan kan nada 4. Cuman berbeda nada kalau artinya berbeda ya. Nah, terus kayak kita sering bilang jaga toko ya. 我现在在看店.
jaga toko, tiannya toko. Kan di situ jaga ya, kan tungsi, tuh Ibu. Ini siapa tadi? Sorry. Ibu Ingwan Wan Lo ya. Jadi kan tungsi, jagain barang ya, tungsi, kan tian, jaga toko. Oke, 我去一下洗手间, saya pergi sebentar ke toilet. 洗手 cuci tangan, 间 itu adalah ruangan. 洗手间 bisa toilet, bisa cuma untuk kamar cuci tangan ya, bisa dua arti, tapi rata-rata toilet ya. 我去一下洗手间, saya pergi sebentar ke toilet. 请你帮我看着行李, tolong kamu bantu jagain bagasi saya. Singli itu bagasi. Kenapa dia pakai kanje, teman-teman? Boleh kasih tahu saya kenapa dia penekanan dan pakai kanje? Supaya orangnya nggak pindah-pindah gitu ya. Kopernya tetap di tempat, orangnya juga tetap di tempat. Jangan orangnya kan gitu ya, jagain tapi orangnya tak kemana kan bisa juga ya. Jadi begitu dia pakai ce, ya maksudnya orang yang ngomong ini kan penekanan gitu ya, bahwa tolong jangan kemana-mana sebenarnya, tapi ya itu pakai ce, itu maksud saya ya. Jadi 我去一下洗手间，请你帮我看着行李. Begitu juga saya titipin anak, saya akan bilang 请你帮我看着我的孩子. Jadi begitu ada 看着, orangnya juga oh iya oke. Jangan pindah-pindah maksudnya ya, anaknya juga bisa lari-lari. Cuma maksudnya jangan mengalihkan fokus dari si anak itu maksudnya ya, 看着. Oke, 再来. Yang ke-10, 你坐着，我马上回来. Kamu duduk ya, stay, diam, jangan pindah-pindah lagi. 我马上回来, saya segera kembali. Misalnya orangnya, nggak enak badan, tiba-tiba mau muntah. Nah, mungkin teman-teman mau ambilin air hangat atau apa. Nah, maka teman-teman suruh dia duduk. 你坐着，我马上回来. Jadi, suruh dia jangan pindah-pindah kemana-mana. Terus yang kedua adalah 我马上回来, menekankan bahwa ya udah saya segera kembali, jangan khawatir gitulah intinya ya. Jadi 你坐着，我马上回来. Kata-kata ini kepakai sehari-hari kalau teman-teman mau bikin orang tuh tenang ya, suruh dia duduk, saya segera kembali, tenang saja gitu maksudnya ya. Oke ya, di film juga sering ya. Oke, ya, 你坐着，我马上回来 ya, duduk ya, saya segera kembali. Untuk konteks pertama saya rasa oke. Oke, saya lanjut dulu ke format kedua. Nah, format kedua ini adalah ketika ada lokasi. Nah, jadi ada tempat yang teman-teman mau lukisin, terus ada verb, ada ce ya. Ce selalu ditaruh di belakang verb, baru noun-nya. Jadi ini gaya kalimat ya, teman-teman ya. Kita lihat contohnya. 墙上有一幅山水画. 墙上, 墙 itu adalah dinding. 墙上 itu artinya di dinding ya, bukan di atas ya, di dinding maksudnya. Di dinding ada sebuah lukisan pemandangan alam. Shan gunung, shui itu air. Hua adalah gambar atau lukisan. Ifu, fu itu adalah ifu. Kata satuan untuk lukisan ya. 墙上有一幅山水画. Di atas di dinding ada sebuah lukisan pemandangan alam. Cara ngomongnya bisa begitu, boleh banget. Tapi Laoshi, saya mau bilang di dinding itu digantung sebuah lukisan pemandangan alam. Ada gantung. Karena ada kata kerja, maka silakan pakai ce maksud saya. Laoshi, saya nggak mau pakai ce. Pakai aja yang kalimat atas, boleh nggak sih? Boleh aja, boleh. Kei. Boleh ya, maksudnya nggak terpaksa. Cuma kalau begitu di dalam kalimat itu ada kata kerja dan formatnya yang seperti ini, ada lokasi, terus ada kata kerja, maka silakan teman-teman pakai ce. Itu adalah contoh yang kedua ya. 墙上挂着一幅山水画. 墙上挂着, 挂nya itu gantung, 挂着一幅山水画. Itu gaya bahasa, gaya kalimat. Jadi di dinding tergantung sebuah lukisan alam. Lukisan pemandangan alam. Sampai sini oke? Oke, 好. Nah, ini satu cara pengungkapan, ini satu cara pengungkapan. Saya mau undang teman-teman untuk satu cara pengungkapan lagi, memang nggak pakai ce gitu ya.
Misalnya sebuah lukisan pemandangan alam tergantung di dinding. Tergantung di dinding, artinya digantung di dinding gitu ya, digantung. Tapi bukan pasif, bukan. Dia ngomongnya begitu kalau bahasa Indonesia. Nah, pakai bahasa Mandarin yang ketiga. Gimana cara ngomongnya? Jadi ini untuk menghindari bahwa teman-teman berpikir, laoshi cuma ada dua ini ya. Boleh nggak sih saya pakainya sebuah pemandangan alam, ifu, shan, shui, hua. Hua di 挂在墙上，谢谢Ibu Feliana. Boleh, boleh yang kayak gini. Tapi yang kebanyakan pakai ini. Itu maksud saya ya, 挂在墙上. Orang paham, 懂吗？人家听得懂吗？懂。但是一般 biasanya mereka akan pakai begini, yang saya centang. Itu fungsinya ce. Jadi kalau teman-teman ingat, gantung, tertaruh, terus ada lokasi, ada kata kerja, silakan pakai ce. Itu yang saya bilang saya mau highlight. Jadi begitu ada kalimat begitu, ya ingat ya, ada unsur-unsur ini silakan pakai ce di translate-nya ya. Ifu shan shui hua gua zai qiang shang. Boleh? Boleh. Banyak orang bilang qiang shang gua zhe ifu shan shui hua. Lebih deskriptif yang nomor 2 yang saya centang itu ya. Oke. Jadi saya nggak membatasi teman-teman, tapi kalau perlu ce silakan formatnya yang seperti ini, ada lokasi, verb plus ce plus noun. Ini yang kedua. Yang ketiga kita lihat contoh kalimat, 桌子有一大盘炒面. 桌子 di meja ada sepiring besar, 一大盘炒面 mie goreng. Terus laoshi, kalau saya mau pakai ada kata kerja, silakan pakai ce. Itu yang contoh keempat ya. 桌子放着一大盘炒面. 桌子上 juga boleh ya, di atas meja. Tertaruh ya, ada diletakkan sepiring besar mie goreng. Saya undang satu teman-teman untuk bikin satu kalimat format yang kedua. Silakan. Nanti yang pertama kali masuk mungkin saya akan ambil jadi contoh, saya tulisin. Kalau bisa yang berbeda ya, kosakata yang berbeda. Silakan teman-teman satu saja untuk saya make sure teman-teman boleh ya, maksudnya paham. 有一个山水画挂在墙上. Betul, Pak Charles boleh, tapi ke-nya pakai fu ya, karena kata satuannya fu. Terus Pak Charles mau bilang yo ada gitu ya, 可以挂在墙上. Yang lainnya sudah benar ya. Cuman ke-nya diganti fu, kata satuan untuk lukisan. Yang lainnya bagus, sudah benar. Ibu Feliana boleh, cuman maksud saya pakai yang ce ya. 一大盘炒面放在 kurang 放 taruh. Taruh di 桌子, taruh di meja ya. Dan ini bisa jadi kalimat perintah. Tapi kalau ce itu artinya sudah tertaruh, sudah terjadi. Itu maksud saya ya. Oke, Ibu Judi ya. 椅子上放着邮包谁寄的? Oke, boleh ya. 邮包 itu adalah paket pos ya. Jadi kayak teman-teman terima paket-paket itu adalah apa namanya? 邮包椅子上. Oke, saya tulis ya teman-teman. Sebentar. Di sini aja ya. Oh ya, bisa langsung ya. 好的，等一下 ini ya. 椅子上，椅子 itu adalah kursi. 椅子上 di atas kursi. 放着一个邮包. 邮包 ini paket bundalan kiriman, mail
mail package ya gitu ya. 一个 sebuah 放着 itu tertaruh ya. 椅子上放着一个邮包。谁寄的 ya? 谁寄的 siapa yang kirim? 寄 itu ada 4 kirim. Kirim. 谁 itu siapa? Siapa yang kirim ya? 椅子上 椅子 itu adalah kursi. Di atas kursi tertaruh sebuah paket. Siapa ya yang kirim? 谁寄的? Seperti itu. Kalau teman-teman baca kalimat ini, ya, seolah-olah ada video, ya. Kalau misalnya teman-teman kebayang gitu ya, berarti ada video, teman-teman melihat sebuah paket, terus teman-teman ngomong gitu ya, 椅子上放着一个邮包，谁寄的? Berarti paketnya udah tertaruh di kursi, betul nggak? Ya, sambil tunggu teman-teman screenshot. 对吗? 对，好。Nah, sekarang kalau misalnya pakai yang satu lagi gitu ya. Misalnya kita nggak pakai ike. Shangnya boleh 4, boleh shang sebenarnya ada 4, tapi kadang-kadang dia dibaca ada 5, itu nggak masalah, huruf Mandarinnya sama. Saya mau tanya teman-teman, 邮包放在椅子上 kan artinya udah tahu ya, 邮包放在椅子上. Kalimat ini bisa 2 arti. Arti pertama adalah memang sudah tertaruh ya, maksudnya 邮包放在椅子上 tertaruh di atas meja. Arti kedua, ada yang dapat feelingnya 邮包放在椅子上. Iya, arti kedua nyuruh, belum terjadi, belum proses juga Ibu. Jadi misalnya anak saya bawa paket gitu ya, terus saya bilang ya udah paketnya taruh di atas kursi. Gitu maksud saya, jadi itu memang dia sudah tertaruh gitu ya. Yang ini dia netral, bisa jadi memang sudah tertaruh. Ya, karena orangnya nggak mau pakai ya sudah. Atau memang belum tertaruh. Jadi kalau kita mau pakai kalimat yang perintah, nyuruh orang ya, maksudnya minta tolong orang, belum terjadi, itu pakai fang. Itu maksud saya. Kenapa butuh gitu ya? Mungkin teman-teman berpikir-pikir kenapa sih perlu gitu ya? Ya udahlah simple ya, taruh di, kan ini. Tapi memang sedikit berbeda gitu ya artinya, kayak gitu. Sampai sini oke? Oke. Semoga tidak membingungkan teman-teman ya. Saya berusaha karena ini nggak ada di bahasa Indonesia ya. Jadi terpaksa perlu banget saya kasih, oh ya ini pembeda gitu ya. Oke, nomor 2 saya rasa dari kalimat yang masuk teman-teman sudah paham. Saya lanjut ke yang ketiga ya. Format ketiga, verb pertama plus plus verb kedua. Ini ada kurang, sorry. Teman-teman boleh tambahin verb 2. Ini yang tadi banyak contoh yang saya yang saya kasih contoh ya, ketika ada 2 kata kerja dalam satu waktu yang bersamaan, satunya aktif, satunya pasif, statif ya, diam, satunya aktif, satunya statif gitu ya, tidak bergerak, maka silakan teman-teman pakai yang ini ya. Kita lihat contohnya. 好，他们站着聊天，他们站着聊天ya, 站着 dari tadi udah sering saya rasa teman-teman paham, berdiri sambil ngobrol. Jadi berdirinya diam dan verb pertama itu harus statif. Boleh nggak kebalik? Statifnya di belakang. 不可以, nggak boleh ya. Formatnya harus seperti ini. Statif di depan, habis itu baru yang aktifnya
Aktifnya adalah 聊天 ngobrol. Ngobrol bisa bahasa tubuh, bisa goyang, bisa gerakan mulut dan segala macam ya. 他们站着聊天. Terus yang kedua, 孩子躺着玩手机. 孩子 itu anak, 躺着, 躺 itu berbaring, 躺着 diam kan ya, baring terus nggak pindah-pindah ya. 躺着玩手机 main handphone. Ini juga sehari-hari kepakai, misalnya kita suka bilang 别躺着玩手机, jangan berbaring sambil main handphone. Yang ketiga, 妹妹微笑着说, adik perempuan, 微笑 itu senyum. Dengan senyum dan berkata. Berkata itu aktif ya, mulutnya goyang. 不客气, sama-sama ya. Jangan sungkan, 不客气, sama-sama jangan sungkan, boleh. 妹妹微笑着说不客气. Kita sampai sini dulu. 谢谢同学们跟我说时间到了ya, teman-teman yang sudah kasih tahu saya waktunya sudah tiba. Oke, kita sampai sini dulu. Minggu depan kita akan lanjutin. Mohon bantu ingatin saya ya. 好，谢谢大家，谢谢班长，谢谢同学们，祝大家周末愉快，拜拜。